Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Sebenarnya kami dari JGP Angkatan 6 Kota Sukabumi ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di Angkatan 4 perihal hal-hal yang menyangkut dengan nilai-nilai kebajikan tentang matematika atau pelajaran. Adapun dari pertanyaan tersebut yang pertama yaitu Bapak selaku kepala sekolah setempat selama ini mungkin pernah menghadapi beberapa macam masalah atau kasus. Nah, sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin di satuan pendidikan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Hadi Martuni, Kepala Sekolah 4 Sukabumi. Selama ini untuk baik adanya diskusi bersama dengan guru-guru sebagai calon pembela itu. Dan permasalahan yang harus dipancarkan itu mengenai permasalahan dilema yang dihadapi oleh sekolah ya. Gitu. Dan pertanyaan yang pertama ini diulang secara singkat. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai kasus yang muncul di tataran kebijakan satuan pendidikan ini, kami mengintegrasinya dari data yang kami terima, baik secara lisan maupun tertulis, juga hasil pengamatan dan atau observasi serta melalui informasi melalui jaringan media sosial. Permasalahan-masalah yang menyangkut dilema, ya khususnya yang dijadikan dilema di sini adalah regulasi, etika, kemudian layanan sekolah bagi masyarakat. Ya kami peroleh dari 3 jalur. Ya. Pertama saya lakukan itu dengan cara memilah masalah-masalah yang berhubungan dengan manajerial misalkan, kemudian apakah itu masalah yang berhubungan dengan kebijakan layanan, dan juga ada masalah-masalah yang menyangkut tentang pelayanan pembelajaran bagi peserta didik. Nah, dari masalah-masalah yang muncul dicoba untuk dipilah per bagian atau dijadikan partisi bagian-bagian mana yang berhubungan dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran berarti di dalamnya melibatkan peserta didik dan pendidik. Kemudian mana-mana masalah yang berkaitan dengan kebijakan, maka kepala sekolah akan melakukan persiapan atau perencanaan berdasarkan tupoksi kepala sekolah sendiri dengan pendelegasian kepada pembantu wakil kepala sekolah. Kemudian kalau itu berhubungan dengan tataran regulasi dari pemerintah, maka nanti kepala sekolah merencanakan ada diskusi dengan rekan-rekan satu provinsi, yaitu melalui forum musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS. Mungkin itu. Oh, iya, ya. Jadi ada beberapa hal yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur tadi seperti apa yang bisa Bapak lakukan di dalam pengambilan keputusan tersebut? Mungkin yang tadi disebutkan ya Pak ya, langkah-langkahnya. Oke. Nah kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Mungkin dari tadi yang sudah Bapak ungkapkan ada beberapa hal. Dari beberapa hal tersebut ada hal yang paling efektif itu dalam hal apa? Yeah. Permasalahan-permasalahan yang dirasakan paling efektif yang sudah dilakukan, yang pertama biasanya berdasarkan kepada kompetensi yang dimiliki sekolah. Yang pertama adalah kompetensi sosial dan kepribadian. Maka permasalahan ini yang muncul kemudian diremukkan bersama dalam satu tim. Karena dalam pemutusan masalah tidak bisa dilakukan sendiri oleh perorangan, maka kepala sekolah melakukan kolaborasi, melakukan diskusi formal informal dengan rekan sejawat atau dengan para wakil kepala sekolah untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik dari permasalahan yang ada. Begitu. Nah, kemudian sebagai kepala sekolah selama ini merupakan tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Baik, tantangan-tantangan yang muncul yang memang menguras pikiran bahkan ini dipandang agak sulit itu biasanya kaitannya dengan regulasi dalam kegiatan tertentu. Contoh misalkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang peraturan pelaksanaan penerimaan siswa baru atau PPDB, juga termasuk dengan kegiatan peraturan yang menyangkut tentang kriteria lulusan satuan siswa yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Permasalahan yang muncul bersama misalkan seperti dalam PPDB ini diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Barat bahwa kuota setiap sekolah sudah ditentukan, setiap tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini diatur sedemikian rupa dalam rangka mengisi kekosongan sesuai dengan sarana yang dimiliki oleh sekolah. Di sisi lain permasalahannya ada keinginan atau kehendak masyarakat yang tidak memperhatikan aturan itu, maka ini sering menimbulkan masalah. Misalkan saja dalam ketentuan satu rombongan belajar itu maksimal 12 di satuan pendidikan untuk negeri ya, dan maksimal jumlah peserta didik dalam satu kelas diatur dalam Permendikbud hanya 36. Sementara masyarakat tidak mau mengerti masalah peraturan itu. Ini ya dilema. Dan solusinya ya kita lakukan dengan diskusi, dengan pendekatan secara pribadi, mungkin secara informal belajar. Jadi banyak tantangannya ya Pak ya, dari peraturan pemerintah, kemudian tadi dari masyarakat, ataupun dari kalangan dari sekolah juga gitu ya. Nah, untuk penyelesaian masalah tersebut, adakah sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Apakah disesuaikan dengan kasusnya atau Bapak mengatur jadwal hari Jumat gitu ya untuk kasus ini atau seperti apa Pak? Baik, untuk menentukan langkah berikutnya dalam rangka mencari solusi yang terbaik, biasanya kita lakukan pembuatan jadwal yang tidak resmi. Itu karena kita membutuhkan dua pihak yang bertemu, kita lakukan secara pembicaraan dari 4 mata tentang kebijakan yang intinya bisa diselesaikan dan saling dipahami dulu. Setelah tingkat pemahaman ditempuh, maka insya Allah penyelesaian atau solusinya akan ditemukan. Jadi tahapan-tahapannya itu tidak bisa ditentukan dalam satu waktu yang bersamaan, maka kita menambah waktu tertentu yang terjadwal ya melalui komunikasi formal dan informal saja. Karena kita tidak lepas bahwa satuan pendidikan adalah harus memberikan layanan publik kepada masyarakat. Itu mungkin yang dilakukan. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk yang mempermudah banyak. Ya. Yang pertama, segala keputusan atau segala permasalahan yang timbul daripada kebijakan atau keputusan baik dari pemerintah maupun dari satuan pendidikan itu sendiri, maka permasalahan yang muncul di akhir kemudian bisa diselesaikan dengan prinsip kita berpikir bersama, membentuk tim, kerja kolektif. Ini karena satu-satunya yang paling ampuh kita lakukan secara kolektif. Ya, itu yang paling ampuh. Karena kembali bahwa kepala sekolah memiliki kompetensi, yaitu kompetensi sosial dan kepribadian, dan harus melakukan kepemimpinan pembelajaran berkolaborasi. Gitu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, dari beberapa yang kurang dialami, ada pembelajaran ya, terutama yang kalau bicara dengan dilema, ya memang pasti ada ya, karena kita dihadapkan kepada dua permasalahan yang sulit dua-duanya untuk ditentukan. Dan yang kita bisa jadikan kesimpulan bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan baik yang dari pemerintah maupun yang dibuat oleh kita sendiri, menurut perhitungan kita yang terbaik, menurut kita adalah itu yang paling indah, ternyata bagi pihak kedua atau ketiga belum tentu. Ya, jadi belum berarti ini kan setiap orang punya pendapat yang berbeda.
Tapi dengan perbedaan ini insya Allah akan menjadi satu kekuatan kalau kita bisa mencari solusinya. Jadi kebijakan sehebat apapun tetap kita harus melakukan sosialisasi dulu, kemudian dikomunikasikan dan baru kita dirembukan bersama. Itu aja mungkin yang jadi pelajaran. Ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawaban Bapak, kemudian dan atas ilmunya juga yang sangat luar biasa Bapak sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Dan bermanfaat insya Allah ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 6 Kota Sukabumi izin untuk meminta waktu Bapak untuk kami melakukan wawancara mengenai dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika atau bujukan moral ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Kebetulan Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, hal ini sangat berkaitan langsung dengan dilema etika. Baik Bapak, kita mulai ya Pak ya? Iya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terdapat di dalam dilema etika? Ya. Baiklah, kami sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan banyak kasus-kasus yang memang harus segera diselesaikan, terutama masalah tata tertib sekolah, ya. Tapi kadang itu menjadi suatu dilema menurut saya. Tapi pada akhirnya kami membuat sebuah keputusan yang terbaik. Ya. Misalnya begini, ketika saya mengidentifikasi anak banyak sering kesayangan setiap hari. Ya, dalam satu sisi ingin anak itu untuk terus mengikuti kegiatan belajar ya, meskipun dia kesiangan. Tapi di sisi lain kita ingin menghargai anak itu, harus menghargai waktu gitu ya, harus mengidentifikasi waktu sehingga anak harus bisa satu saat dia harus bisa tepat waktu datang ke sekolah. Akhirnya kami membuat sebuah keputusan bahwa pukul 7.30 pintu gerbang depan tuh ditutup ya. Bagi mereka yang kesiangan berarti mereka tidak bisa masuk. Itu dampaknya luar biasa ya, sehingga mereka pada hari esoknya itu tidak ada lagi yang kesiangan gitu ya, mereka takut tidak bisa masuk begitu. Ya. Baik Bapak, bagus sekali ya Pak ya dalam pengambilan keputusannya. Baik, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut ketika Bapak di sekolah, terutama kasus-kasus yang tadi ya Pak ya, bagaimana bentuknya atau bagaimana Bapak menjalankannya selama ini? Ya. Agar agenda tersebut dapat berjalan dengan lancar, berarti kita harus mempersiapkan aturan-aturan sebelumnya. Jadi pertama kami menyampaikan dulu ke pihak-pihak tertentu, misalnya ke guru, ke TU, ketika ada rapat umum, kita menyampaikan bahwa setiap pukul 7.30 kita akan menutup gerbang depan itu. Kita lihat bagaimana respon mereka ternyata memberikan respon positif. Selanjutnya kita tidak cukup dengan itu saja, berarti harus ada bukti fisik dalam bentuk surat himbauan gitu ya. Oleh karena itu kita membuat sebuah surat himbauan yang langsung disampaikan oleh atasan kita, Bapak Kepala Sekolah, menghimbau langsung kepada masyarakat, kepada orang tua siswa agar memperhatikan anak-anaknya bahwa sekolah akan mengadakan sebuah aturan bahwa jam 7.30 gerbang depan akan ditutup gitu. Oke, baik Bapak. Jadi langkah-langkahnya ya Pak ya, ketika dalam menjalankan pengambilan keputusan, yang pertama Bapak membuat surat terlebih dahulu yang mungkin dikeluarkan oleh sekolah, yang ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian disosialisasikan kepada orang tua siswa dan juga mungkin warga sekolah lainnya. Mungkin itu ya Bapak ya? Iya, betul. Baik.
Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, selain itu misalnya kita memutuskan dalam menerapkan tata tertib sekolah yang lainnya ya, seperti anak tidak boleh merokok di kelas, anak harus berpakaian yang rapi, ya, yang tertib sesuai dengan apa yang dikenakan setiap harinya gitu. Anak tidak boleh rambutnya gondrong atau panjang ya. Gitu. Tata tertib ini akan bermakna sekali apabila mereka sudah keluar dari sekolah ini, mereka akan biasa menghargai norma-norma atau aturan yang telah ditetapkan oleh apakah itu masyarakat atau lembaga yang lainnya gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa. Baik Bapak, jadi memang sangat efektif ya Pak ya, Iya. hal yang sudah dilaksanakan di bagian kesiswaan ini. Iya. Kemudian Bapak, adakah tantangan yang dirasa Bapak sangat signifikan dalam pengambilan keputusan untuk misal seperti tadi anak tidak boleh masuk pada pukul 7.30. Adakah tantangan? Ya, tantangannya ada ya, meskipun skalanya tidak terlalu besar. Misalnya tidak semua pihak, termasuk guru-guru, kompak dalam mensikapi masalah ini ya. Ada saja pihak wali kelas yang ingin membela anaknya gitu supaya masuk ke kelas ya. Padahal kita sudah wanti-wanti tidak boleh dijemput oleh wali kelas. Itu kan sudah kita pernah lakukan sebelumnya, tapi tidak efektif gitu. Jadi bisa masuk kalau misalnya diantar oleh orang tuanya dari rumah gitu. Jadi memang sudah ada kebijakan ya Pak ya, harus didampingi oleh orang tua ya Orang Pak ya. orang tua betul. Mungkin betul. itu karena alasan-alasan tertentu ya Pak. Iya, iya. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan baik dalam kasus yang tadi ataupun kasus yang lainnya, dalam menanggapi masalah-masalah tersebut, apakah Bapak selalu menggunakan jadwal tertentu, misalkan ada rapat mingguan dengan kesiswaan atau rapat bulanan dengan kesiswaan, apakah melalui rembukan atau forum dialog, atau memang ada prosedur yang lain gitu yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Iya. Setiap pengambilan keputusan berarti kami sebagai wakil kesiswaan juga dibantu oleh rekan-rekan staf ya, yang banyaknya adalah 4 orang. Itu setiap kali mengadakan sebuah keputusan itu ada evaluasinya ya. Kami mengadakan evaluasi apakah itu setiap hari atau sebulan, seminggu sekali atau sebulan sekali, bagaimana kondisi atau keadaan yang diperlukan. Misalnya dalam hal kebijakan seperti ini ya, menutup gerbang depan itu kami evaluasi tiap hari ya. Bagaimana dari hari ke hari, apakah ada perubahan atau tetap saja. Kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti kami harus mendiskusikan apa nih kendalanya ya, sehingga terjadi demikian gitu. Baik ya Bapak, jadi terjadwal iya, berdasarkan kondisi di lapangan juga iya ya Pak ya, seperti itu. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan ya, itu diantaranya kepala sekolah ya. Kepala sekolah selalu mendukung kami ya, memberikan juga stimulus ya, selama itu adalah hal yang terbaik buat kami, beliau selalu mendukungnya gitu. Baik Bapak. Jadi ujung tombaknya di kepala sekolah ya Pak ya, sebagai pimpinan tertinggi di sekolah. Iya. Baik. Kemudian dari rangkaian yang tadi ya Pak ya, dari berbagai kasus yang sudah Bapak hadapi, sudah kemudian bagaimana Bapak memutuskan, adakah pembelajaran gitu Pak dari yang Bapak petik dari pengalaman Bapak menyelesaikan beberapa kasus ini? Iya. Pembelajaran buat saya pribadi ya, atau buat siapa? Buat Bapak atau buat yang lainnya? Iya. Pembelajaran buat saya berarti dalam menerapkan disiplin itu ternyata tidak semudah membalik telapak tangan ya. Jadi pembelajaran buat kita perlu adanya kesabaran,
kadang bertoleransi tinggi juga kepada orang lain gitu ya, dan juga pembelajaran memahami bagaimana kondisi orang lain gitu ya. Jadi istilahnya ada yang disebut dengan empati ya. Kadang kasus misalnya kita menerapkan menggembok pintu gerbang kan, kita idealnya begitu, anak tidak bisa masuk, tapi kan satu sisi kadang anak itu ada masalah di luar ya, mungkin karena tidak bisa terlambat ke sekolah itu mungkin akibat ada masalah di keluarganya gitu, sulit untuk cari uang untuk ongkos gitu ya, seperti kasus seperti ada di kelas 12 IPA 1 tuh 12 IPA 1 ya, sampai orang tuanya pergi ke sana kemari meminjam dulu uang kepada tetangganya karena tidak ada ongkos, sehingga terlambat itu anaknya itu gitu. Jadi ada perasaan empati, kesabaran dan sebagainya. Ya, baik Bapak, kalau saya simpulkan ya Pak ya, jadi pembelajaran yang bisa diambil dari beberapa kasus yang Bapak sudah tangani, yang pertama adalah Bapak harus memahami dulu tentang permasalahannya, kondisinya ya Pak ya, kondisi orang lain yang mungkin berpengaruh terhadap dilema etika ini. Kemudian perlunya koordinasi ya Pak ya, baik dengan sesama bidang ataupun dengan pimpinan. Kemudian latar belakang masalahnya itu sendiri seperti apa. Sebelum memutuskan kita harus mengetahui dulu latar belakangnya seperti apa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas segala jawaban yang membuat kami belajar tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dalam dilema etika ini. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak